Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 548. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pukiankun dia menyipitkan matanya. Pria tua di depannya jelas merupakan ahli di ranah semi alam suci sepertinya. Tentu saja dia tidak takut akan hal itu. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa ada darah yang sangat kaya dilawan. Darah semacam ini tidak mungkin berasal dari prajurit biasa. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu pihak lain juga merupakan seorang master garis keturunan dan merupakan master garis keturunan teratas. Namun yang membuat Pukiankun saat bingung adalah bahwa master garis keturunan teratas ini dia sama sekali tidak mengetahuinya. Bagaimana mungkin ada master garis keturunan yang kuat di dunia ini tetapi dia tidak mengenalnya? Nama lelaki tua ini adalah Yan, kata pria tua itu seraya menatap Pukiankun dengan acuh tak acuh. Yan, Pukiankun mengerutkan kening. Di daratan sepertinya tidak ada keluarga kuat yang bermarga Yan, apalagi keluarga master garis keturunan. Benar saja, semua orang telah melupakan keluarga Yanku. Orang tua ini adalah keturunan dari Yan Xiwen, kata pria tua itu. Mendengar ini wajah semua orang bingung, siapakah Yan Xiwen? Namun ekspresi dari beberapa kekuatan top yang sangat dekat dengan tanah suci darah tiba-tiba berubah. Mata Pukiankun juga saat ini memadat. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu keturunan Yan Xiwen?" Yan Xiwen ini bukan orang lain. Dia adalah wakil presiden Bloodline Holy Land. Tetapi dia telah mengkhianati Bloodline Holy Land dan memasuki Dark Abyss, bahkan memicu Bloodline Holy Land untuk bertarung dengan Dark Abyss. 3000 tahun yang lalu, Yan Xiwen ini sebenarnya adalah wakil presiden dan merupakan wakil presiden pertama dari Bloodline Holy Land. Dia unggul dalam kekuatan dan memiliki popularitas yang kuat di Bloodline Holy Land. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi presiden Bloodline Holy Land. Namun selama pemeriksaan secara tak terduga ditemukan bahwa dia diam-diam mempelajari seni darah jahat. Orang ini diam-diam membantai banyak master garis keturunan dan juga ahli monster darah. Dan dia mencoba menyambung garis keturunan yang berbeda kepada orang yang sama. Intinya Yan Xiwen mempelajari cara untuk meningkatkan garis keturunan dengan mengambil garis keturunan orang lain. Begitu hal seperti itu terungkap secara alami menimbulkan sensasi di Bloodline Holy Land. Setelah penelitian semacam itu berhasil, benua Tianwu pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Saat itu semua orang mungkin akan meningkatkan kultivasinya dengan menjarah Bloodline orang lain. Berapa banyak pembunuhan yang akan ditambahkan ke benua ini? Oleh karena hal itu, Yan Xiwen dicabut dari posisi wakil presiden dan ditempatkan di bawah tahanan dan tidak diizinkan untuk meninggalkan Bloodline Holy Land. Namun siapa yang mengira bahwa Yan Xiwen tidak tahu untuk bertobat? Dia melarikan diri dari Bloodline Holy Land dan masuk ke Dark Abyss. Pada saat itu Bloodline Holy Land memimpin sejumlah besar pasukan menuju ke Dark Abyss, mencoba untuk membawa Yan Xiwen pergi, tetapi ditentang keras oleh Dark Abyss. Pada akhirnya Bloodline Holy Land mengalami kerugian besar dan gagal menembus Dark Abyss. Hal itu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Bloodline Holy Land dan akhirnya Bloodline Holy Land terpaksa mundur dari Dark Abyss. Pada saat itu tentu saja Dark Abyss berjanji bahwa Yan Xiwen tidak akan meninggalkan Dark Abyss sepanjang hidupnya. Namun siapa sangka Yan Guan dan juga pria tua ini ternyata adalah keturunan Yan Xiwen. Hahaha, lelaki tua ini berpikir bahwa tanah suci darah telah melupakan leluhurnya. Tetapi aku tidak menyangka Presiden Pukiankun akan mengingatnya. Ya, lelaki tua ini bernama Yan Licheng. Saya adalah keturunan Yan Xiwen dan Yan Guan juga adalah keturunan keluarga Yan saya. Kata pria tua itu, ternyata dia bernama Yan Licheng. Saya mengerti, kata Pukiankun dia mengangguk.
Dia akhirnya mengerti mengapa Yan Guan mengkhianati dirinya. Ternyata orang tersebut adalah keturunan Yan Xiwen. Jadi meskipun Yan Xiwen tidak pernah meninggalkan Dark Abyss, tetapi keturunannya menjunjung tinggi keinginannya. Mungkin sejak awal tujuan Yan Guan adalah ini. Karena kamu mengerti, itu bagus. Tanah suci darah ini milik keluarga Yan saya. Dulu, tanah suci darah menindas leluhur saya dan bahkan memaksa leluhur saya ke dalam Dark Abyss. Sekarang keluarga Yan saya kembali dan saya harus mendapatkan kembali apa yang menjadi milik dari keluarga Yan saya, kata Yan Licheng. Saat ini ada banyak diskusi di lapangan dan semua orang memandang Yan Licheng dengan tidak percaya. Meskipun pasukan utama yang hadir belum pernah mendengar Yan Xiwen, tetapi mendengar cerita ini membuat mereka terkejut. Yan Guan sebenarnya adalah keturunan dari master garis keturunan yang mengkhianati Bloodline Holy Land waktu itu. Dan salah satu keturunannya telah mencapai keadaan semi alam suci. Berita satu persatu ini mengejutkan semua orang. Yan Xiwen adalah pengkhianat Bloodline Holy Land, kata Puqian Kun dengan dingin. Baik, hari ini orang tua ini ingin melihat apa kemampuan Presiden Puqian Kun yang digadang-gadangkan menjadi orang pertama di daratan, kata Yan Licheng. Matanya sangat dingin. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Ketika pedang itu muncul, niat membunuh yang mengerikan segera menyebar bergegas menuju Puqian Kun. Di saat niat membunuh ini menyebar, semua orang di pengadilan merasakan niat membunuh yang mencekik dan satu persatu mundur menunjukkan keterkejutan. Niat membunuh ini terlalu menakutkan. Hanya dengan niat membunuh yang membuat semua orang merasa kedinginan. Rambut mereka berdiri dan tubuhnya seperti terbelah. Puqian Kun mendengus dingin. Dia tidak bergerak. Dia juga adalah penguasa di ranah semi alam suci. Pedang di tangan Yan Licheng ditebaskan beberapa kali dan beberapa cahaya pedang langsung menyapu ke arah Puqian Kun. Di bawah situasi ini banyak orang mundur lagi, bahkan master ras monster darah seperti Poxi, King Kong, dan yang lainnya diam-diam terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa ada master seperti itu di antara manusia. Puqian Kun langsung memacu naga hitam di tangannya dan itu langsung memblokir satu demi satu tebasan yang dilepaskan oleh Yan Licheng. Melihat leluhurnya telah melakukannya, Yan Guan sangat gembira. Dia tahu bahwa begitu leluhurnya bergerak, dia pasti akan bisa menandingi Puqian Kun. Kemudian dia melihat banyak master dari Tanah Suci Darah. Para master dari Tanah Suci Darah segera mengerti apa yang dimaksud oleh Yan Guan. Mereka segera terbang ke arah Qiu Pucun. Saat ini Puqian Kun secara alami tidak bisa lagi melindungi Qiu Pucun. Bertarung dengan ahli di ranah semi alam suci sepertinya dia tidak bisa terganggu. Dia terus bertarung dengan Yan Licheng. Menarik, biarkan kamu melihat teknik rahasia yang ditinggalkan oleh leluhurku yang telah diusir dari Tanah Suci Darahmu, kata Yan Licheng dengan marah. Segera semburan darah muncul di tubuhnya dalam sekejap. Seketika itu di atas kepala Yan Licheng, bayangan muncul satu demi satu. Bayangan ini sebenarnya berbeda bentuk. Ada yang berbentuk harimau, ada yang berbentuk elang, bahkan ada yang berbentuk pedang atau pisau. Masing-masing memancarkan atmosfer yang sangat mengerikan. Ternyata itu adalah bermacam-macam bloodline, dan cahaya dari bloodline ini bergabung menjadi satu, membuat wajah Yan Licheng menjadi sangat mengerikan. Mengaum, dia meraung, dan ada banyak perubahan di tubuhnya. Tangan kirinya berubah menjadi cakar elang, sedangkan tangan kanannya berubah menjadi harimau. Selain itu rambut lebat muncul di pipi kirinya, dan di pipi kanannya muncul sisik hitam. Karakteristik dari binatang darah yang berbeda ini semuanya kental padanya. Seketika dia menjadi seperti bukan manusia. Kamu berhasil menggabungkan banyak garis keturunan, kata Puqian Kun. Dia terkejut melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dia bisa melihat bahwa Yan Licheng memiliki setidaknya 6 tipe garis keturunan di atasnya dan masing-masing dari mereka telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Begitu banyak garis keturunan yang menyatu. Tubuh orang biasa mungkin sudah lama tidak tahan dan meledak lalu mati. Tetapi Yan Licheng ini benar-benar berhasil. Hahaha, ya, leluhur berhasil. Ini adalah masa depan master garis keturunan kita. Setiap orang memiliki banyak garis keturunan,
dan mengintegrasikan semua garis keturunan bersama, tidak akan memiliki kekurangan. Kata Yan Licheng dengan senyum menyeringai. Dia tidak terlihat seperti manusia, tetapi seperti hantu yang sangat menakutkan. Pada saat ini banyak master dari Tanah Suci Darah sudah bergegas menuju Qiu Puchun. Secara alami Pu Qiankun juga melihatnya. Dia sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang-orang di Tanah Suci Darah ini ingin mengambil Qiu Puchun sebagai sandera. Kamu mencari kematian, kata Pu Qiankun. Dia segera bergegas. Pu Qiankun, lawanmu adalah aku, kata Yan Licheng. Di saat dia melihat Pu Qiankun yang akan melindungi Qiu Puchun, jelas dia tidak akan membiarkannya. Sial, Pu Qiankun tidak bisa melindungi Qiu Puchun dan dia terpaksa berurusan dengan Yan Licheng. Tetapi dia tidak bisa membiarkan Qiu Puchun begitu saja. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melihat ke tempat Qin Chen berada. Lalu dia berteriak, "Kakak Chen, Qiu Puchun akan diserahkan kepadamu." Kakak Chen. Mendengar ini semua orang terkejut. Mereka semua menoleh dan melihat. Mereka melihat Master Monster Darah yang duduk di belakang Kaisar King Wu. Yang berbicara sebelumnya, sekarang dia langsung berdiri. Hahaha, serahkan saja kepada tuan muda ini, kata Qin Chen seraya perlahan berdiri. Dan kemudian dia menghilangkan transformasi iblis. Dan tiba-tiba dia menjadi seorang pemuda. Kemudian dia tersenyum. Dia awalnya ingin menonton pertunjukan di sana. Tetapi sekarang sepertinya tidak mungkin lagi. Kakak Chen, apakah itu Chen King, penguasa kota Tianlei? Semua orang nampak terkejut, tetapi saat ini mereka melihat Qin Chen tiba-tiba keluar dari kerumunan. Sosoknya bergetar dan dia langsung menyapu ke arah Qiu Puchun. Itu benar-benar Chen King, penguasa kota Tianlei, mendesis. Semua orang menarik napas dalam. Mereka berdua berani memasuki Tanah Suci Darah dengan hanya berdua. Mereka semua melihat Qin Chen dan Pu Qiankun yang sama-sama keluar dari klan Monster Darah. Dan mata mereka beralih kepada Kaisar King Wu. Mungkinkah klan Monster Darah telah bergandengan tangan dengan kota Tianlei? Jika tidak, mengapa klan Monster Darah membawa Pu Qiankun dan Chen King ke Tanah Suci Darah? Kaisar Iblis King Wu tertawa dan kemudian dia berkata, "Kesalahpahaman, itu hanya kesalahpahaman." Kaisar ini mengatakan itu hanya kecelakaan. Saat ini Qin Chen mengabaikan pemikiran orang-orang ini dan dia muncul di depan para master garis keturunan yang sedang bergegas menuju ke arah Pu Qiankun. Presiden Orde Hitam, penguasa kota Tianlei, Yan Guan juga bereaksi saat ini dan dia tiba-tiba berseru dengan kaget. Bawa anak ini terlebih dahulu. Mendengar perintah dari Yan Guan, para master Tanah Suci Darah itu langsung mengalihkan targetnya kepada Qin Chen. Sejumlah serangan dari master garis keturunan itu langsung menyerang ke arah Qin Chen. Melihat itu, pedang kuno Banyue muncul di tangan Qin Chen dan itu langsung menebas. Cahaya pedang Qin Chen langsung menghancurkan serangan dari para master garis keturunan itu. Tidak berhenti di situ, cahaya pedang terus maju. Dan itu langsung menebas salah satu master garis keturunan. Seketika itu tubuh master garis keturunan itu terbelah menjadi dua. Langsung hancur, meledak menjadi kabut darah dan menghilang tertiup angin. Satu pedang membunuh puncak tahap air Martial Emperor. Apa? Bagaimana ini mungkin? Para master garis keturunan yang tersisa semuanya tertegun. Sebelumnya Pu Qiankun menembak Qiu Tongguang dengan satu pukulan. Dan langsung membunuhnya. Itu telah memberi mereka kejutan yang sangat kuat. Tetapi sekarang, Qin Chen yang terlihat sangat muda, sebenarnya dengan satu pedang, berhasil membunuh puncak tahap air Martial Emperor dari Tanah Suci Darahnya hanya dengan satu pedang. Kapan penguasa tertinggi dari Tanah Suci Darah begitu rapuh dan dapat dengan mudah dipenggal dengan satu gerakan? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.